Harga launching 10 juta dan sekarang udah turun jadi 7 juta. Bahkan kalau gue ngecek toko online bisa lebih murah lagi jadi 6,5 juta alias diskon 35%, dan itu barang baru bukan barang second. Gila ya, Xiaomi 12 tuh sekarang makin menarik padahal umurnya udah 1 tahun lebih. Tapi apakah ini waktu yang tepat untuk membelinya? Well, jangan buat keputusan cepet-cepet dulu karena gue akan bahas semua hal yang bikin berkesan dan hal yang gue keluhin selama 1 tahun menggunakan HP yang satu ini. So, welcome back to Up To Date ID channel. Nama gue Greg, let's check it out. Satu hal yang bikin Xiaomi 12 berkesan dari awal pakai sampai sekarang ini tuh ada di bagian body yang super compact, reliable, premium, dan berasa solid. Ya, ketika kalian mau grip menggunakan satu tangan, berasa banget compactnya dan nyaman juga. Karena pinggir kiri kanan depan belakang dibuat melengkung, gak ngotak lagi, jadi gripnya tentu lebih dapat. Apalagi dengan build quality yang gak kaleng-kaleng. Belakang pakai kaca, frame-nya menggunakan metal asli, jadi makin berasa mahal banget. Untuk kapasitas baterai, walaupun bodinya kecil masih bisa masuk 4500 mAh. Dan setelah gua update ke MIUI 14.0.1 dipakai untuk main Mobile Legends, nonton YouTube, scrolling Instagram dengan koneksi full Wi-Fi, refresh rate 120Hz, brightness stat setengah lebih, volume speaker 40%, masih bisa dapat screen on time 6 jam 19 menit dan itu masih ngisiin baterai 5%. Jadi menurut gua ini not bad lah ya buat HP mungil. Mungkin kekurangan terbesar di bagian body yaitu tidak adanya fitur IP rating official, tapi ya kebantu juga sama fitur wireless charging. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngecharge tanpa kabel, bisa banget, bahkan support sampai 50 watt juga. Dan kalau misalkan kalian pengen ngechargein HP lain kayak iPhone yang ada fitur wireless charging, juga bisa. Karena HP ini punya fitur reverse wireless charging yang jadi pembeda ketimbang HP-HP 6 jutaan zaman sekarang. Gila sih. Kenapa orang suka HP flagship? Karena spesifikasi yang dikasih pasti udah paling tinggi pada masanya. Iya, termasuk HP yang satu ini udah pakai Snapdragon 8 Gen 1 dengan kombinasi RAM 8GB LPDDR5 plus storage 256GB UFS 3.1. Jadi untuk penggunanya ya gue prediksi masih aman sampai 3 tahun mendatang. Flagship. Dan untuk angka Antutu di MIUI 13 bisa dapat di angka 919 ribuan dan setelah gua update ke MIUI 14 bisa dapat di angka 971 ribu. Jadi ini naik. Tapi pertanyaannya, apakah performa masih di limit? Jawabannya sayang banget masih, karena ini HP mungil. Kalau suhu udah melebihi dari seharusnya, otomatis performa akan diturunin biar nggak overheat. Jadi ketika gue main Genshin Impact di settingan highest plus 60 fps, game booster nyala, ya cuman dapat di angka 35-40 fps. Naik turunnya berasa dan cukup signifikan. Apalagi untuk suhu pun bisa tertinggi 42 derajat ketika gue main 30 menit. Jadi saran gue kalau misalkan kalian pengen main Genshin Impact berjam-jam, turunin ke medium plus 60 fps, maka rata-ratanya bisa naik ke 40-45 fps, lebih stabil dan lebih adem di 41 derajat. Dan untuk Mobile Legends, dari awal sampai sekarang sih bisa dapat grafik sampai refresh rate di ultra yang playable banget. Cuma memang di awal 2 menit, FPS-nya dapat di angka 110, tapi begitu udah main lamaan, ya turun jadi 88-90 FPS. Tapi ya oke lah, nggak gitu deal breaker. Dan untuk PUBG tentunya bisa dapat settingan di HDR Extreme yang mulus plus gyroscope-nya lancar. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan untuk kebutuhan setiap hari penggunaan. Kalau misalkan lagi ke Play Store, mau update aplikasi yang banyak, itu jangan sambil sering-sering di-scrolling karena akan berasa patah-patah endet-endetnya. Sisanya kalau misalkan kalian mau pakai untuk kebutuhan Instagram, scrolling TikTok, ataupun nonton, ya dengan koneksi Wi-Fi suhu tertinggi selama 1 jam gue mainin di 39 derajat. Jadi ya anget-anget aja kalau misalkan pakai casing. Ya pakai sensor Sony IMX766 udah banyak banget, sampai ke HP mid-range harga 4 jutaan pun udah pakai. Tapi karena chipsetnya menggunakan Snapdragon 8 Gen 1, ISP-nya ya tentu berbeda dan itu mempengaruhi hasilnya juga. Gimana untuk hasil fotonya? Oke, untuk hasil foto di kondisi daylight ketika gue bandingin langsung sama iPhone 14 Pro dan Samsung S23, kelihatan ya dynamic range dan highlight di Xiaomi 12 bisa lebih baik ketimbang di iPhone. Walaupun ya masih cukup kalah sama Samsung S23, tapi wajar, ini udah umur 1 tahun. Overall dalam segi karakteristik warnanya kelihatan natural, saturationnya nggak berlebihan, apalagi untuk pembeda warna antara lens ultrawide dan primary lensnya itu minim layaknya HP flagship.
Sedangkan untuk kondisi low light, ya dalam segi detail, highlight, dan warnanya itu ketika dalam kondisi cahaya yang cukup kelihatan bagus banget, netral, nggak terlihat terlalu saturated ataupun gelap kayak iPhone ataupun Samsung. Jadi ini menarik di tengah-tengah. Tapi kalau misalkan kondisi cahayanya mulai kurang, ya noise-nya berasa banget. Jadi ini yang masih perlu di-improve lewat software update biar hasilnya ciamik. Tapi overall, gue suka sih. Low light, daylight-nya ini menarik. Yang bikin HP flagship tuh beneran flagship, selain di bagian build quality, spesifikasi, dan kamera, ada di bagian fiturnya juga yang super komplit. Ya, untuk nge-charge HP ini support 67 watt yang cepet banget, dan bahkan brick charger masih dikasih di dalam box pembelian, gak perlu beli terpisah. Fitur-fitur lain kayak dual 5G tersedia di kedua SIM, koneksi Wi-Fi 6 yang ngebut tersedia, haptic vibration berasa flagship jadi getarannya mahal, teknologi NFC tersedia, fitur air blaster buat gantiin remote semua juga ada, fingerprint menggunakan under display dengan performa yang cepat, ngebut, responsif, dan tersedia heart rate monitor juga. Jadi kayak bener-bener komplit. Bahkan speakernya udah pakai stereo by Harman Kardon. Jadi walaupun bodinya mungil, tapi suara yang dihasilkan itu masih menggelegar kencang walaupun memang lebih dominan ke treble. Bassnya kalau mau dibandingin sama HP-HP flagship zaman sekarang kurang, tapi ya tetap not bad. Kayak apa sih yang kurang dari HP flagship? Paling nggak ada port jack 3.5 dan expansionnya nggak ada micro SD slot aja. Tapi kan itu udah jadi rahasia umum buat HP flagship ya. Oh ya, buat kalian penasaran gimana sound quality-nya, langsung gue pasang di volume 100% by Lecky Inspire. Ya, kayak gitu. Dengan segala kehebatan HP-nya, ada satu kekurangan yang berasa banget jadi deal breaker dan rasanya kurang HP flagship, yaitu di bagian software. Emang, Xiaomi janjiin 3 kali OS Android plus 4 tahun security patch. Tapi faktanya, 1 tahun lebih terakhir cuma dapat 5 kali update. Iya, sekalinya dapat update, security patch-nya langsung loncat 2-3 bulan. Jadi kurang rutin. FYI, bulan Maret 2023 kemarin, gue udah update ke MIUI 14. Yang gue ekspektasi tuh ada widget ala-ala yang gue tunggu. Tapi ternyata nggak ada. Bahkan Redmi Note 12 Pro 5G aja itu lebih baik MIUI 14-nya dibanding HP yang satu ini. Jadi bener-bener ganti ke versi doang dan Android yang lebih baru aja. Nggak ada yang gimana-gimana sih. Sayang banget, dan gue berharap semoga Xiaomi bisa lebih konsisten untuk ngasih software update biar user makin nyaman gitu loh. Untungnya ya setahun terakhir gak ada bug yang gimana-gimana sih, jadi nggak gitu ngeganggu banget sih, atau deal breaker banget lah. Liatin desain layar HP ini tuh beneran berasa flagship. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, HP ini kan pakai Super AMOLED, apakah ada burn-in dan shadow? Kan udah 1 tahun tuh dipakai. Jawabannya aman-aman aja guys. Seperti yang bisa kalian lihat, pokoknya gak ada kendala. Cuman yang menjadi isu gua atau menjadi kendala terbesar ada di bagian screen protector. Gantinya ribet banget, gak bisa pakai sembarang tempered glass. Harus yang mahal karena lemnya mesti kita pasang sendiri dan di UV sendiri. Kalau mau anti ribet, mesti pakai hydrogel. Tapi extra protectionnya jadi kurang dan layarnya agak keset aja. Ya udahlah ya, sisanya dalam segi kualitas layar, ini warnanya bagus, vivid, kontrasnya ngangkat, dan brightness-nya pun cerah ketika dipakai di kondisi outdoor. Dan dalam segi refresh rate 120Hz-nya bisa berjalan dengan baik, kecuali di aplikasi YouTube yang cuma mentok sampai 60Hz aja. Kalau ditanya gimana soal touch responsitivity setelah diupdate ke MIUI 14, apakah ada isu? Jawabannya nggak ada sih, sama-sama lancar, no delay, multi-touch aman. By the way, untuk always on display di HP ini tentu bisa nyala terus di custom, nggak 10 detik aja, jadi menarik. Dan buat yang bertanya, Bang, apakah pinggir kiri kanan layarnya suka nyentuh? Jawabannya enggak, karena HP ini punya fitur Ignore Accidental Touch. Jadi kalau misalkan kesentuh pinggir-pinggirnya, aman, bahkan bisa kalian adjust sendiri di setting. Ini harus semua HP melengkung punya sih fiturnya. Jadi kesimpulan dari gue jelas sih, ini fenomena yang langka banget. Ada HP flagship tapi harga kaki 5. Ya sebenarnya nggak kaki 5 juga sih. Lebih ke murah. Ya, 6,5 juta kayak HP mid-range, tapi dapatnya semua serba mentok dan masih oke banget. Menurut gua worth it kalau misalkan kalian nggak pentingin software update yang rajin, port jack 3.5, ataupun micro SD. Ya, ini bisa jadi alternatif yang sangat bagus. Bener-bener mau ngebabat Vivo V27, Samsung A54, bahkan Xiaomi 12T sendiri.
Gila sih Xiaomi. So guys, gimana menurut kalian yang udah menggunakan HP yang saat ini? Komen di bawah supaya yang lain juga bisa kebantu. Dan buat yang udah nonton sampai habis, thank you. Jangan lupa like, subscribe, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.